andai kata yang muda-muda ini bisa sinkron, tidak mengurangi rasa hormat dan etika dengan para orang tua, saya kira orang tua juga akan legowo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat datang di podcast Kejaksaan Negeri Kota Banjar, ngobrol bareng jaksa. Insya Allah pada saat ini kita bicara serius, santai, senyum, dan mungkin juga solutif. Untuk ini pembahasan yang akan kita jadikan tema pada saat ini yaitu problematik UMKM atau UKM Kota Banjar pasca pandemi COVID-19. Hadir pada saat ini sebagai narasumber Bapak Haji Agus Nugraha. Beliau selaku asisten 2 pemerintahan Kota Banjar sekaligus juga sebagai pembina UMKM di Kota Banjar. Hadir pula Bapak Teteng, di mana beliau selaku konsultan pendamping UMKM atau Abdi, dan juga hadir juga Bapak Bubung, pelaku UMKM Kota Banjar sekaligus juga sebagai pendamping koperasi. Mungkin bisa kita rasakan semua bahwasannya dengan dampak COVID-19 ini terasa pada seluruh sendi-sendi ekonomi yang ada di Kota Banjar. Tentunya juga sendi ekonomi kegiatan UMKM yang ada di Kota Banjar. Untuk itu pembahasan yang lebih lanjut tentang masalah ini dipersilakan kepada Bapak, pertama-tama kepada Pak Haji Agus sebagai pembina sekaligus Asda di pemerintah Kota Banjar. Dipersilakan Pak. Oke, terima kasih Pak Wawan yang sangat luar biasa, yang baik hati, tidak sombong beliau ini, karena teman saya dari kecil sampai sekarang kita sudah agak dimakan usia Pak Wawan ya. Iya, sudah kaki gitu ya Pak. Oke, temanya kita nanti yang paling penting apakah Kota Banjar masih kedodoran di sementasi ekonomi, ya kita harus bahas. Kebetulan judulnya sangat menarik nih di Pak Wawan ini, sejauh mana setelah pandemi kita bukan selesai, Kota Banjar kebetulan levelnya naik turun Pak Wawan. Iya. Satu turun lagi kedua, satu turun lagi kedua. Itu memang fenomena alam yang sangat luar biasa, tapi ya yang namanya pandemi atau penyakit kita bisa maklumi dan tidak bisa kita deteksi. Yang penting faktor ekonomi, geliat ekonomi Kota Banjar ini harus betul-betul kita intervensi tangani oleh semua kepentingan. Yes. Terutama kebetulan saya bawa partner nih yang sangat luar biasa nih, Pak Tete ini Ketua BDSI, dan saya kebetulan ditempatkan oleh beliau di pembina konsultan UMKM, dan Pak Bubung juga ini rekan saya pendamping koperasi. Beliau ini sangat peduli terhadap kemajuan dan rating untuk meningkatkan ekonomi di Kota Banjar. Pak Bubung sama teman-teman sangat luar biasa. Sebetulnya kalau kita ukur di dalam satu peningkatan ekonomi, ada beberapa hal yang memang perlu kita benahi, kemudian kita perlu diskusikan semua pemangku kepentingan ekonomi, terutama setelah pandemi ini. Kota Banjar ini sebetulnya kota yang tidak pernah tidur, dari dulu ada sejarah itu. Nah sekarang bukan tidur, tapi agak sedikit begadangnya berkurang sekarang. Kalau dulu kan kota begadang Pak Wawan, sehingga geliat ekonomi pada saat itu sangat luar biasa. Setelahnya kita menjadi kota, ya memang sama juga rating ekonominya kita sangat signifikan, kebetulan di parameter peningkatan laju pertumbuhan ekonominya. Yang paling penting sebetulnya sentuhan-sentuhan UMKM dan soko gurunya koperasi ini akan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi. Nah, ini ada beberapa hal yang memang perlu kita seksama analisis, kemudian perlu kita bersama-sama mengevaluasi sejauh mana ekonomi Kota Banjar laju pertumbuhan ekonominya. Nah, kita kan di situ muncullah satu analisis beberapa hambatan-hambatan
yang memang hambatan itu perlu kita benahi bersama. Terutama kalau kita kaitan dengan UMKM ya Pak Bung ya, kalau koperasi saya bilang ini permasalahannya ini kalau UMKM Kota Banjar ini Pak Awan geliatnya sudah luar biasa sebetulnya. Kita sudah booming kemana-mana. Kami juga di Yogyakarta juga kami menyimpan produk di sana. Kalau di UMKM-nya nih bisa kita bekerja sama dengan kabupaten lain. Akan tetapi di internal Kota Banjarnya kami masih banyak hal-hal yang perlu kita benahi, terutama space untuk produk UMKM satu itu, kemudian kemasan dan lain sebagainya, dan yang paling utama ketika kita berbicara UMKM ya jelas harus ada pemasaran produk. Nah pemasaran produk ini Banjar ini sudah ribuan UMKM, space pemasaran produknya nih Pak Bubung, Pak Teten yang perlu diperhatikan. Kira-kira area mana yang kita akan bidik nanti supaya nanti promosi dari produk UMKM untuk menopang laju pertumbuhan ekonomi dari sektor UMKM kita bisa terpolaris di beberapa kabupaten kota. Nah kebetulan saya masih tugas sampai September Pak Bubung, Pak Wawan, tanggal 1 September saya sudah purna, tapi bukan berarti saya akan meninggalkan geliatnya UMKM, tapi saya justru dengan nantinya purna saya malah akan habis-habisan nanti bekerja sama dengan teman-teman UMKM maupun koperasi. Dan syukur alhamdulillah kesempatan ini saya bisa diskusi bareng nih sama teman-teman yang sangat luar biasa, Pak. Kami juga difasilitasi ngobrol bareng dengan jaksa. Ini sangat luar biasa. Artinya ada beberapa sinergi yang sudah kita bangun dengan Kejaksaan Negeri Banjar sehingga kami bisa hadir di sini. Kemudian yang kedua, bukan alasan bahwa kita juga analisis yang memang faktualnya ada di lapangan. Kami ini Kota Banjar sekarang sudah siap-siap menyangga salah satunya proyek yang mega nasional, yang paling mega proyek itu adalah jalan tol ya, Pak Bubung ya. Ini kita tidak bisa tinggal diam, Pak Teten. Ketika jalan tol nanti sekian tahun ke depan selesai, Kota Banjar harus menyangga kesempatan-kesempatan itu. Nah, oleh karena itu, kami sudah memberikan satu solusi kepada pemerintah Kota Banjar agar kami di sektor UMKM berikan kami areal yang nantinya akan dijadikan produk-produk penjajah produk UMKM Kota Banjar, sehingga Kota Banjarnya tidak hanya nonton orang yang lewat di jalan tol. Itu. Yang kedua, artinya ada segmen lain yang perlu kita perhatikan. Andai kata tidak ada exit tol di Kota Banjar juga, ayo rencana-rencana kita juga ini tidak ada yang singgah karena orang-orang yang mudik, yang kiri kanan barat timur, yang berangkat ogah-ogahan masuk ke Kota Banjar, itu yang terpenting. Makanya kami melalui acara ini ngobrol bareng dengan jaksa, mudah-mudahan Kejari Kota Banjar bisa memberikan solusi kepada kami dan bareng-bareng sinergitas dengan kami. Sehingga terbangunlah satu area yang memang ini area yang sangat representatif. Salah satu contohnya kita kan perbatasan di ujung timur Jawa Barat, Jawa Tengah, Pak Teten. Ini kan di kita nih Kota Banjar. Dengan adanya perbatasan provinsi, itu salah satu area yang perlu kita benahi dan kita bidik untuk UMKM. Itu mungkin ini yang lebih nantinya lebih ramai lagi nih Pak Bubung sama Pak Teteng nanti akan memberikan satu. Pak Teteng bahas juga apa yang sudah dilakukan, solusi-solusi apa yang sudah dilakukan, terus gambaran ke depan juga seperti apa. Ya agar geliatnya di Banjar ini yang sudah kelihatan ini makin menggeliat dan juga mensejahterakan pelaku UMKM yang ada di Kota Banjar. Mana Teh? Iya, terima kasih ya Pak Wawan. Terima kasih Pak Asda, rekan-rekan hadir di sini. UMKM belakangan ini memang terdampak pandemi Pak. Jadi memang sekarang tuh mulai rekan-rekan tuh mau bangkit kembali. Karena kemarin terpukul hampir rata-rata 82% Pak. Itu omset menurun Pak, rekan-rekan itu. Jadi kita ini di Kota Banjar ini data UMKM untuk saat ini itu ada 28.000 Pak. Itu yang sudah mendapat fasilitas dari pembiayaan Pak, pembiayaan dari
baik JPE ataupun bansos ataupun hal lain. Itu data yang memang tertaruh di dinas KUKMP. Yang maksudnya itu alhamdulillah sedikit terbantu rekan-rekan UMKM dengan pembiayaan karena kemarin terdampak ada beberapa hal yang memang kondisi UMKM harus memperbaharui usahanya Pak. Itu karena dari bahan baku Pak. Pertama itu kondisinya juga di Banjar mengkhawatirkan Pak untuk bahan baku utamanya di bidang bahan baku hasil bumi Pak. Itu keterbatasan, jadi kita kerjasama juga dengan Ciamis ataupun dengan kabupaten yang lain untuk menyediakan bahan baku kayak misalkan kayak keripik, singkong, itu kan rekan-rekan UMKM selain dari Banjar, dari kabupaten kota yang lain juga untuk bahan-bahannya masuk ke Banjar. Kalau item utama dari UMKM yang sekarang ada itu apa Pak? Nah untuk saat ini memang ikan di Banjar kita lagi mengusahakan Pak, kita berusaha dari UMKM karena semua rata-rata kalau produk unggulan kita memang unggul Pak. Alhamdulillah kita 2019 di UKM Juara kita ada perwakilan dari Banjar itu masuk kategori internasional Pak. Maksudnya UMKM Juara gimana? UKM Juara, jadi ada beberapa kriteria UMKM Pak. Kita ada pemula, program provinsi. Nah, program provinsi ada namanya UMKM Juara Pak. Jadi ada kompetisi. Kompetisi ini kebetulan mewakili kita dari Banjar ada Pak. Juaranya itu Hijrah Pak Mukena. Nah itu masuk 6 besar untuk perwakilan internasional. Orang Inang belum ya? Internasional apa nasional? Untuk keluar Pak. Jadi perwakilan dari Indonesia. Oh hebat hebat. Iya. Ada sampai sejauh itu ya. Iya. Nah, jadi sebetulnya potensi-potensi di Banjar itu sangat bagus Pak sebetulnya. Kenapa? Karena kita dari area aja cakupannya kecil Pak. Kita kan ada 4 kecamatan ya. Nah, otomatis kita sebagai penggiat itu untuk dengan UMKM kedekatan itu makin cepat Pak. Jadi sehingga info-info apapun yang kita sampaikan atau hal lain mengenai untuk tumbuh kembangnya UMKM akan cepat Pak. Isu-isunya lebih cepat, lebih cepat tersampaikan gitu Pak. Karena kan kalau kita lihat juga segmen-segmen UMKM di kita tuh di Banjar Pak ada beberapa kriteria Pak. Ada yang mamin, makanan dan minuman, ada yang siap saji, ada yang craft, ada juga konveksi. Nah itu kan beberapa kategori usaha yang ada di Kota Banjar. Dan itu dari omset juga macam-macam Pak. Kita ada yang udah segmen mikro, kecil, dan menengah. Jadi di kita di Banjar sebetulnya untuk masuk ke kriteria itu sudah ada sebetulnya kita. Cuman memang betul tadi yang sepakat saya dengan yang Pak Pembina APDSI menyampaikan sekaligus beliau sebagai Asda 2, kita memang belum ada sentra produk Pak UMKM. Itu yang memang kalau memang kita ke arah kota persinggahan ke depannya itu kayaknya mutlak kita harus punya pojok UMKM yang dimana di situ nanti tempat segala macam gitu ya. Segala macam ada di situ yang beberapa kriteria tadi itu ada mewakili. Jadi di situ rest areanya betul-betul dibangun yang memang mewakili produk-produk UMKM yang ada di Kota Banjar sehingga nanti ke pemasaran secara offline juga bisa terbantu. Selain mungkin sekarang online itu kita harus melek Pak. Kita karena sudah ke arah digital ya Pak ya. Kita ke arah harus pemahaman rekan-rekan UMKM ini ke arah pemasaran digital. Harus itu Pak karena mengikuti perkembangan zaman gitu ya. Ternyata setelah kita melihat kondisi pandemik ini Pak, yang tidak terkena itu dampaknya UMKM itu yang memang beliau yang sudah mulai ke digital Pak. Iya, jadi itu pemasaran juga mau tidak mau digital juga gitu ya. Terbantu Pak, itu dari segi pemasarannya. Hambatan utamanya untuk kemajuan dari UMKM itu sendiri apa Pak? Memang UMKM itu klasik Pak, itu rata-rata. Biasanya kalau ditanya itu pembiayaan Pak. Nah, setelah pembiayaan apa ya kira-kira? Dari produksinya Pak, rata-rata begitu Pak. Pemasaran itu. Nah, langsung larinya lagi ke pemasaran. Itu rata-rata sudah klasik rekan-rekan seperti itu Pak. Iya. Nah, betul.
apalagi sekarang bukan sekarang, kondisi sekarang ya Pak, untuk bahan baku itu kayak minyak goreng gitu Pak. Harga. Iya, iya. Otomatis itu untuk menentukan HPP Pak, harga untuk penjualan produksi itu sangat susah sekali rekan-rekan ini, karena sekarang ditentukan ini tiba-tiba naik lagi. Itu mungkin yang rekan-rekan belum manajemen keuangannya ya Pak ya, itu mengatur sedemikian rupa. Tapi alhamdulillah kita mencoba terus, rekan-rekan saya, Pak Bubung dan kawan-kawan penggiat UMKM di Banjar, kita berupaya ke UMKM itu mengenai aspek pemasaran, aspek keuangan yang tadi itu, dan juga produksi kita sampaikan ke rekan-rekan biar kita semua juga bisa tumbuh dan kembang bersama-sama. Iya. Terima kasih Pak Teh. Selanjutnya Pak Bubung, barangkali dari sisi kebetulan juga Pak Bubung ini selaku pendamping koperasi, juga pelaku UMKM, juga di Abdi ya? ABDSI juga aktif gitu ya. Pak Bubung ini lengkap ini. Bagaimana ini Pak Bubung ini lengkap, aktivitas kan di betulnya. segala bidang gitu. Nah saya tahu pergerakannya Pak. Enggak Pak Bubung. Saya aja sering diskusi dengan beliau ini. Iya. Agak capek dengan Iya. Siap. Ya. Terima kasih Pak Haji. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sudah diundang di forum sungguh luar biasa ini, seperti kata Pak Haji Asda itu, Pak Agus dan Pak Teten. Ini sebenarnya satu forum di mana bisa mencairkan sekat-sekat yang selama ini ada. Ya, saya kira betul. Persoalan laten di daerah itu adalah terdapatnya banyak hambatan komunikasi lintas sektor. Nah, ini sungguh luar biasa. Terobosan, saya sangat mengapresiasi pada Pak Kajari yang sudah menginisiasi podcast ini. Menghadirkan lintas stakeholder, lintas narasumber gitu kan, untuk membicarakan soal kebanjaran. Iya, ya, betul. kemajuan Banjar. Nah, saya pribadi memang datang ke Banjar setelah sekian lama membara di India juga pernah di tanah orang itu di Betawi kan, 2017. Memang saya memotret kota Banjar, kebetulan saya di pasar gitu kan, fenomenanya sungguh luar biasa. Ngomong tentang kesejahteraan masyarakat, ngomong tentang indeks pembangunan manusia dan lain sebagainya, itu kan tidak terlepas dari bagaimana masyarakatnya itu produktif. Gimana mau produktif kalau notabene-nya ternyata waktu itu kita mendapati para pedagangnya, para pekerjanya itu tidak jarang yang terlibat pelepas uang gelap. Makanya kemudian, nah sebenarnya ini kerjaan kelembagaan koperasi, lembaga keuangan dan sejenisnya, perbankan dan lain sebagainya. Namun kenapa ini tumbuh subur? Koperasi tidak kurang-kurang menyampaikan, menggelontorkan kredit. Perbankan juga ekspansi luar biasa, berbagai perbankan juga expand, dari mulai Danamon, semua expand ke mikro. BRI udah pasti. Tapi ternyata itu tentunya sangat menghambat tentunya tentang pembangunan, apalagi pembangunan kualitas sumber daya manusia. Bagaimana mau produktif kalau soal itu tidak menjadi perhatian. Makanya waktu itu saya sempat mendirikan GBER ya, Gerakan Banjar Bebasan, dari Pak Haji Wawan juga dulu sempat ikut gitu. Tapi kemudian dalam perjalanan, nah memang saya mencermati koperasi sendiri di Kota Banjar unik, bahwa masih banyak mayoritas yang berkutat di sektor simpan pinjam. Belum dia mengekspansi ke usaha-usaha yang sektorial. Padahal kalau kita mau, Banjar ini secara geografis kan tadi seperti Pak Teten bilang, areanya tidak terlalu luas, daratan bisa dijangkau dengan sepeda ya, satu hari. Artinya coverage areanya tidak ada yang blank spot gitu kan. Betul. Nah, kalau untuk kemudian membangun sebuah kota
kota yang berbasis operasi konsumen, saya kira itu sangat Memungkinkan. logis dan sangat memungkinkan. Ini kita bisa lihat di negara tetangga kita di Singapura, yang namanya di Singapura itu tidak ada makro giant Carrefour, itu tidak giant Carrefour lah, tidak bisa berkutik di sana karena mereka menghadapi ada yang namanya koperasi raksasa di sana, koperasi konsumen yang menguasai 60% market di sana, masyarakat Singapura. Iya, yaitu namanya NTUC Perpres, National Trade Cooperative Union, koperasi perdagangan. Wah, ternyata hebat ya Pak ya. Jadi Bung ini memang hebat ya Pak gitu. Iya. Sampai sejauh itu gitu. Ya kan penelitiannya sampai India, Iya, Pak. iya, iya, iya. memang kalau secara pendekatannya kelembagaan akan jauh lebih efektif. Makanya tahun ini alhamdulillah saya diterima menjadi pendamping koperasi di Dinas Koperasi KUKM. Yang menjadi fokus saya dalam tahun ini adalah bagaimana penguatan kelembagaan koperasi melalui satu, mendorong adanya digitalisasi koperasi melalui pemakaian sistem informasi satu yang bisa ngelink ke dinas. Kan selama ini dinas tidak punya akses terhadap koperasi yang menjadi binaan, sehingga kasus-kasus yang kemudian terjadi di lapangan, banyak koperasi abal-abal, koperasi fiktif, koperasi ilegal, koperasi papan nama, dan koperasi lintah darat dan lain sebagainya, itu tidak terdeteksi secara dini karena selama ini tidak ada bridge, jembatan yang mengkoneksikan antara dinas dengan koperasi. Makanya kita dorong dan alhamdulillah sudah MOU, sebentar lagi ada surat edaran ke koperasi-koperasi agar setiap koperasi yang ada di Banjar memakai satu sistem informasi yang direkomendasikan dinas, sehingga dinas ada dashboard di dinas yang bisa memantau pergerakan koperasi, baik itu pelayanan anggota dan lain sebagainya. Dengan sistem informasi digital ini, seorang ketua Dekopinda dan seorang kepala dinas termasuk kepala daerah bisa secara presisi mengklaim bahwa anggota koperasi dia membina 40.000 misalnya. Yeah. Nah itu ada by name by address, karena kan kalau koperasi beda dengan organisasi yang lain. Koperasi adalah organisasi paling solid gitu. Dia melakukan transaksi harian, dia ada database dan sebagainya. Nah itu pertama, penguatan kelembagaan di bidang sistem informasi digital yang mengarah pada satu muara. Yang selanjutnya adalah kita mendorong selalu adanya pendidikan anggota supaya apa? Agar si koperasi ini lebih sehat. Lebih sehatnya koperasi adalah ketika anggota masyarakat yang menjadi anggota koperasi itu beraktivitas ekonomi di koperasinya, bukan di luar koperasinya. Nah, itu melalui pendidikan anggota yang selama ini tidak dilakukan oleh koperasi-koperasi di Kota Banjar. Yang terlebih misalkan Dekopinda selama ini harusnya memegang peranan itu juga tidak melakukan. Insya Allah mudah-mudahan ke depan dilakukan secara intensif dan simultan. Yang selanjutnya bidang pengembangan usaha atau yang namanya tren sekarang itu apa sih? Pokoknya pengembangan usaha. Kita nggak kepikir nih. Pengembangan kalau usaha. yang beliau pikirkan itu kita nggak kepikir nih. Artinya tidak berkutat pada simbol pinjam saja. Iya. Kita dorong, kita kemarin sudah melihat, mempotret di daerah Jogja, Kulon Progo, mereka mempraktekkan bahwa koperasi memiliki usaha retail dan itu sangat bagus untuk kemudian menciptakan persaingan sehat. Artinya koperasi kan milik bersama. Kalau waralaba nasional kan milik pribadi dan itu keuntungannya hanya untuk pemilik. Kalau koperasi, begitupun kita dorong di ABDSI, kita dorong harus ada toko yang milik bersama, baik itu tingkat grosir maupun retail, sehingga pusat grosir atau retail UKM ini menyuplai bahan baku yang menjadi kendala tadi UKM tadi, menyuplai bahan baku dan sekaligus menjadi outlet gitu.
outlet, etalase bersama produk-produk UKM yang sebetulnya tidak bisa sembarangan kalau bisa masuk ke pasar modern kalau bukan toko milik kita. Kalau toko milik kita kan bisa aja gitu. Produk-produk UKM seluas-luasnya difasilitasi untuk sehingga bisa dipajang dan mulai dikenal oleh masyarakat luas. Terus memang tadi menyinggung terkait dengan Banjar itu yang menjadi persoalan utama adalah Banjar pengen dikenal sebagai kota apa, atau ketika menyebut Banjar orang teringat apa gitu. Iya. Kan belum, paling Piade ya. Itu masa lalu gitu. Banjar atas sekarang Banjar atas. Banjar atas. Iya, Banjar atas. Tapi Banjar untuk atas. urusan misalkan produk UKM, Banjar sebagai kota apa gitu. Dan untuk dikenal itu kan mesti ada spot-spot khusus yang memang menjadi ikonik. Ketika misalkan tidak sah rasanya ke kota Banjar atau tidak sah ke Pangandaran kalau tidak mampir di Banjar dan di situ. Iya, betul. Nah, itu kan kita belum punya tempat yang ikonik begitu. Nah, saya bermimpi bersama teman-teman, ya udah kita bikin one stop services rest area gitu kan. Jadi spot khusus yang menyediakan hal ihwal tentang kebanjaran, berikut tentang pelayanan jasa untuk tradisional massage-nya gitu kan, di tengah menikmati perjalanan itu transit di Banjar dan lain sebagainya, terus dihidangkan berbagai aneka kuliner dan jajanan khas kerajinan. Itu one stop service rest area Kota Banjar, kita beri nama Banjar Paradise Rest Area. Gitu. Jadi ketika kita masuk rest area itu serasa di surga gitu. Pak Asda nih, mungkin Pak Asda yang mau juga di sebagai pembina, tentunya apa yang dikemukakan barusan sama Pak Bubung tentang rest area Paradise itu ya. Iya, Banjar Paradise Rest Area. Kira-kira ada nggak gambaran untuk seperti yang barusan disebutkan sama Pak Bubung? Sebetulnya Pak Bubung ini langkahnya sudah 1000 langkah sebetulnya. Hanya kami di ABDSI terutama nih, pendampingnya UMKM, saya sering berdiskusi. Mimpi terus nih, mimpinya tidak tanggung-tanggung Pak Wawan. Kita mimpi terus-terusan tiap malam kita mimpi. Mumpung gratis ya. Sehingga setelah mimpi ini kelihatan nih bahwa ini mimpi di hari siang apa di malam yang betul-betul asik mimpinya. Oleh karena itu kami dengan ABDSI, dengan koperasi, kebetulan saya ada di dalamnya, kemudian saya masih tugas di asisten ekonomi pembangunan. Ya ini jangan jadi curhat saja. Ya kita dorong ke pemerintah daerah. Iya betul. Karena ada beberapa regulasi yang insya Allah itu bisa ditempuh Pak Bubung sebetulnya. Mana sih regulasi yang sulit kalau ditempuh? Regulasi itu kan bahasa aturan. Betul. Ada yang lebih tinggi, ada yang memang di bawahnya. Nah ini kita konsekuensinya ABDSI atau UMKM melalui pembinaan ABDSI, ya konsekuensinya kita harus bedah aturan. Basul masail Pak Ajuan, basul masail kalau tidak kita berani membedah, ya kita santai-santai saja. Sehingga mimpinya ini tidak bisa menunjukkan progres yang betul-betul bisa dilaksanakan. Nah, oleh karena ini teman-teman yang masih muda nih, ya mau tidak mau pemerintah daerah bukan mendengar sih sudah, tapi ayo kita bareng-bareng sinergi. Ya, sinergi. Apalagi sekarang kita kan sudah mulai difasilitasi nih. Baru kali ini nih aparatur penegak hukum seperti kejaksaan ini bisa memberikan ruang space terhadap kita untuk bukan curhat tapi mempunyai formulasi pemikiran perintah negara itu. Aspirasi lah gitu ya Pak. Apalagi nanti dari pihak kejaksaan ini berkesinambungan Pak Teten. Kita nanti kan setelah UMKM mungkin aja dilanjut dengan hal-hal lain. Kemudian ada stakeholder yang memang punya kepentingan di dalam ekonomi, di domain ekonomi. Saya kira Banjar ini kota yang sangat luar biasa, kota yang cantik, kota yang laju pertumbuhan ekonominya bisa overspeed sebetulnya Pak Bubung. Kemudian sumber daya manusia kata siapa? Banjar tidak ada sumber daya manusia yang luar biasa. Ini teman-teman, teman-teman kita nih Pak Wan yang di koperasi, yang di UMKM, ABDSI, ini sangat luar biasa.
Hanya ya gitulah, punten Banjar kan masih ayah. Iya. Ketika kita melihat orang yang lebih tua punten Banjar gitu kan dulu kan waktu saya kecil kan punten Banjar. Artinya masih ada etika terhadap bapak ibu yang memang di atas kami ini yang sudah menjadi pahlawan lebih dulu. Nah, tapi andai kata yang muda-muda ini bisa sinkron, tidak mengurangi rasa hormat dan etika dengan para orang tua, saya kira orang tua juga akan legowo. Monggo, Anda dalam lab ini Anda yang bergerak dan Anda yang berjalan. Saya kira itu. Pemerintah daerah sudah luar biasa. Pemerintah Kota Banjar belum 25 tahun kok. Merdekanya bisa jadi DOB-nya baru sekian belas tahun. Tapi semua pembangunan yang ada sudah kita rasakan. Kalau lihat kita parameter ini pembangunan manusia, pendidikan, kesehatan, daya beli ini sangat luar biasa. Nah, kita yang harus bertanggung jawab ini melalui ABDSI, Koperasi dan UMKM untuk laju pertumbuhan ekonomi. Betul. Karena ekonominya memang jadi ada parameternya sulit mengukur Banjar bahwa ekonomi itu laju pertumbuhan ekonomi itu signifikan meningkat. Karena kita melirik hanya satu sektor, UMKM dan koperasi. Nah, oleh karena itu kami para teman-teman yang masih muda, ayo kita datangi Dekopinda, kita datangi koperasi-koperasi yang memang belum siap kala digitalisasi, kita arahkan ke sana. Dan Pak Teten juga tadi sudah berbicara, yang tidak kena himbas itu adalah yang sudah digitalisasi. Kalau manual kena Pak kemarin, semua rontok. Punten, nuka ngaran aku Covid Pak. Betul Pak. Repot. Apalagi kami, kalau pegawai negeri beda Pak. Kalau tinggi kemarin kan ada WFH bawaan kan, ini dia masuk kantor. Kalau UMKM repot Pak, dihantam terus. Malah seneng ya. Ya, satu-satunya yang bisa berdiri tegak itu adalah UMKM yang sudah mempunyai basis digitalisasi. Ya sebagai soko guru ekonomi itu kan. Kalau koperasi kan soko guru ya, iya ya. gitu. Ini fondasi ekonomi ya UMKM gitu ya Pak ya. Ya makanya kita juga sebagai orang Banjar ya harus konsisten Pak untuk orang Banjar. Kami berjuang untuk orang Banjar. Bela Banjarnya sejauh beli Banjar. Amin. Bela beli Banjar. Oleh karena itu kami melalui acara ini ya mudah-mudahan ada satu digit perubahan ke arah pemikiran itu. Itu mungkin bawahnya bisa saya sampaikan, dan ini jangan terlalu serius nih, soalnya kalau terlalu serius nantinya malah jadi dikira bahwa kami ini curhat-curhat saja. Enggak lah, kita santai-santai aja. Satu hal ini hal yang paling sangat mendesak pada saat ini untuk dilakukan oleh stakeholder yang ada di Kota Banjar. Satu Pak. Perkembangan UMKM ini. Satu kata kalau Pak Agus nggak ikut di dalamnya ya, karena Pak Agus ya ada di birokrat lah gitu ya. Ya. Orang dalam saya. Satu kata dari Pak Teteng juga dari Pak Bubung. Untuk kondisi sekarang ini Pak, Ya hal yang paling mendesak yang harus dilakukan. kita digitalisasi. Digitalisasi. Sinergitas. Iya. Udah. Terima kasih. Udah. Pak Agus, Pak Asdar, dua pemerintah Kota Banjar, Pak Teteng, Pak Bubun. Barusan yang terakhir yang paling sangat mendesak yaitu sinergitas dan digitalisasi. Cuma dua. Terima kasih. Ya. Semoga podcast yang telah kita lakukan ini bermanfaat khususnya bagi masyarakat Kota Banjar, dan kami di Kejaksaan ini hanya memfasilitasi untuk berbagai aspirasi yang ada di Kota Banjar dari berbagai hal, dan sekarang khusus untuk UMKM yang ada di Kota Banjar. Terima kasih kepada para bapak yang hadir di tempat ini. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.